New normal yang dimaksudkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah bagaimana satu tatanan kehidupan yang baru kita mulai kehidupan normal seperti biasa dengan catatan adanya protokol kesehatan yang kita ikuti dari Kementerian Kesehatan dan panduan WHO. Bukan bebas COVID, ini asumsi yang salah, ini opini Anda. Lagi bersama saya Amirhan di Amirhan Official YouTube channel. Dan hari ini kita akan kembali membahas terkait new normal. Masih banyak orang-orang yang gagal paham yang dimaksudkan oleh pemerintah dengan kata new normal itu apa. Kebanyakan dari kita mengartikannya kita bebas COVID-19. Ini yang harusnya teman-teman perlu literasi yang lebih lagi supaya kita tidak salah paham. Konteks yang disampaikan melalui kebijakan new normal dari pemerintah Republik Indonesia adalah upaya untuk melakukan kegiatan seperti biasa masih dalam keadaan COVID. Kita belum bebas corona 100%. Masih ada, akan tetapi bagaimana kenormalan itu dilakukan dengan tatanan kehidupan yang baru sesuai protokol kesehatan yang ada. Kalau kita katakan ini bebas corona, maka akan asumsinya ada yang salah. Nanti kan dikhawatirkan akan melunjak gelombang kedua corona. Nah, hal-hal ini yang harusnya kita pahami. Kalau kita memahami, mendengarkan, membaca sesuatu hal, jangan membaca, mendengarkan maupun menonton setengah-setengah. Tontonlah sampai habis, bacalah sampai tuntas agar tidak gagal paham. Saya sangat melihat miris sekali rasanya ketika kita mengatakan hal-hal ini sebagai hal yang bebas. Bukan bebas COVID, tapi ini kehadiran negara ingin menunjukkan bahwa COVID-19 ini bisa kita atasi perlahan dengan tahapan yang sudah ditentukan. Semua itu butuh proses, tidak ada yang instan. Bahkan seluruh belahan dunia memang banyak sekali masalah-masalah ketika misalnya diterapkan new normal. Kembali dibuka pendidikan, kembali dibuka mall, kegiatan perekonomian. Kalau misalnya tidak dilakukan hal ini, Anda mau ngapain di rumah terus? Makan tidak bisa, bantuan ya adanya secukupnya. Nah, oleh karena itu pemerintah ingin memberikan, ketika kita di karantina kita meminta untuk keluar. Dan cobalah ketika ada kebijakan ini kita setidaknya berlapang dada. Mari kita berpikir positif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah tentunya tidak akan mau menyengsarakan rakyat, tentunya ingin mensejahterakan rakyat sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Dasar 45. Bagaimana kesejahteraan sosial itu akan kita dapatkan. Dan pemerintah itu sudah menentukan COVID-19 akan melakukan beberapa tahapan. Makanya mulai awal Juni nanti akan mulai kegiatan-kegiatan. Ada tahapannya, sudah ditentukan pekan pertama, kedua, ketiganya. Dan akan dievaluasi terlebih dahulu apakah sudah efektif atau tidak. Makanya pemerintah memberikan kewenangan kepada TNI dan Polri untuk pihak keamanan dan pertahanan negara kita. Kita tidak bebas, ingat ini, tidak bebas COVID, tapi upaya kita normal dalam kehidupan tatanan yang baru. Itulah yang diinginkan. Oleh karena itu, bagi yang mendengarkan, menonton video ini, mudah-mudahan bisa tercerahkan, menjadi paham. Oh, ternyata yang dimaksud dengan new normal itu adalah kehidupan baru sesuai dengan protokol kesehatan walaupun masih dalam keadaan COVID. Bukan bebas COVID. Ini digarisbawahi. Banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur, banyak sekali diskusi yang tentunya misalnya antara orang yang satu dengan orang lain, ini bebas COVID ya, ini bebas ya, kita sudah kembali seperti normal biasa ya. Bukan normal seperti sebelum COVID ini ada, tapi bagaimana kita berupaya kehidupan itu kembali dalam koridor yang pas. Bagaimana kita sebagai manusia bisa berinteraksi, bisa melakukan pekerjaan perekonomian, kesehatan lebih baik. Bagaimana kita mampu untuk mengembangkan potensi diam diri kita, tidak hanya diam di rumah. Diam di rumah salah satu upaya kita, karena semua orang tidak sama materinya. Kalau golongan atas barangkali mereka ya mau new normal mau tidak normal ya, mereka punya materi yang cukup. Kalau kita misalnya di bawah, menengah, itu seperti apa? Tidak bekerja mau ngapain? Mengharapkan bantuan terus. Kita juga negara dalam keadaan yang perekonomiannya juga sedang tidak stabil karena memang semua keuangan negara diperuntukkan untuk rakyat. Semata-mata ini semuanya adalah kebijakan untuk
menentukan bangsa kita untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mari kita dukung dan support. Jangan kita pesimis terlebih dahulu. Marilah tingkatkan optimisme kita. Sebagai suatu bangsa yang besar, kita yang bersatu. Mari kita sosialisasikan ini semua, bahwa ini masuk dengan new normal adalah bagaimana kehidupan dimulai dengan tatanan yang baru melalui protokol kesehatan yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.